Denpasar merupakan ibu kota dari Provinsi Bali. Bali bisa dikatakan sebagai pusat bagi penganut agama Hindu di Indonesia. Ini dapat dilihat dari pola tata ruang tradisional Bali yang erat kaitannya dengan adat, serta nilai-nilai luhur budaya Bali, yaitu hal-hal yang dianggap baik dan berharga dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat dan kebudayaan mencakup satu rentangan unsur-unsur abstrak yang terdiri dari unsur filosofis, unsur nilai, unsur konsep, unsur norma, dan aturan. Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km persegi atau 2,27% dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi, Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan, terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas. Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,54 km persegi atau 17,64%. Lihat dari peta topografi di atas, Kota Denpasar tidak memiliki gunung dan berada di area selatan Pulau Bali. Rencana pola ruang. Berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RT/RWK Denpasar, tentang kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lingkung, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Di Bali, khususnya Kota Denpasar, memiliki konsep dasar pembangunan yang dipercaya dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Salah satunya dalam konsep pola tata ruang tradisional, yaitu konsep Trimandala yang berlaku tidak hanya pada tempat suci, melainkan pada rumah adat hingga bangunan publik lainnya. Rencana pola ruang. Berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RT/RWK Denpasar, tentang kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Visi misi. Visi dari Denpasar ialah Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan. Misi dari Denpasar ialah penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik atau good governance, berdasarkan penegakan supremasi hukum atau law enforcement. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Trihita Karana. Dampak. Seiring berkembangnya teknologi, semakin mudah bagi manusia untuk mendapatkan info yang diinginkan. Bali yang semakin terkenal sebagai salah satu destinasi turis yang paling sering dikunjungi di dunia, tentu akan memberi dampak terhadap masyarakat yang tinggal di sana, baik itu dampak positif maupun negatif. Lingkungan. Dampak pemanfaatan ruang pada aspek lingkungan mengarah pada tidak berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari nilai indeks lingkungan tahun 2011, yaitu 1065, terus menurun menjadi 1056 pada 2015. Hal tersebut disebabkan oleh cenderung memburuknya RTH dan lahan sawah selama kurun waktu 2011 sampai 2015.
pengurangan RTH demi menambah area wisata justru memberi dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat Bali, khususnya kota Denpasar dalam kasus ini. Area wisata yang dulu biasanya dipakai oleh masyarakat kota Denpasar sebagai tempat melaksanakan ibadah, seperti pinggiran pantai malah terganggu sejak dijadikan area wisata. Seringkali turis yang tidak ingin mencari tahu maksud meletakkan sesajen di pinggir pantai malah mengambil dan memakan sesajen yang berada di sana. Ekonomi. Dampak pemanfaatan ruang pada aspek ekonomi mengarah pada tidak berkelanjutan. Hal tersebut terlihat pada indeks ekonomi tahun 2011, yaitu 1012 cenderung menurun menjadi 0,992 tahun 2015. Hal tersebut disebabkan oleh cenderung membaiknya perekonomian pendapatan regional per kapita dan Gini rasio, namun Gini rasio belum mencapai target yang ditetapkan. Di sisi lain, berkat banyaknya turis yang berdatangan ke kota Denpasar, maka pendapatan masyarakat Denpasar juga bertambah, baik dari sektor penginapan, perdagangan, hingga jasa transportasi. Kesimpulan. Dalam pengembangan kawasan perkotaan yang semakin maju, diperlukan suatu strategi untuk membangun dan mengembangkan sebuah kota sekaligus membangun identitasnya. Tidak sekedar mencipta bangunan hingga level kawasan, namun mencipta kondisi di mana adanya keserasian setiap unsur yang ada. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan potensi, karakter kekayaan arsitektur, iklim dan budaya lokal yang digunakan sebagai basis dalam merencanakan dan merancang sebuah kawasan perkotaan yang beridentitas. Dalam kondisi perkembangan kawasan perkotaan, ada beberapa hal dari pola tata ruang Denpasar yang dapat dijadikan sebuah pola dan konsep identitas pengembangan kawasan perkotaan. Kebijakan dari perencanaan kota sudah dituang dalam Perda Kota Bali dengan landasan visi dan misi yang berdasarkan Trihita Kirana dan masih berjalan hingga saat ini. Kebijakan ini masih banyak terdapat kegagalan, terutama dalam hal berkurangnya RTH. Di sisi lain juga visi dan misi kota juga berjalan dengan baik.